Halo guys, Menteri Keuangan kita gelontorkan 100 triliun ke Bank Himbara untuk menahan laju yield obligasi pemerintah yang naik. Ini ibaratnya mengelola APBN ala trader forex amatir yang terkena margin call. Berita terbaru bahwa Menteri Keuangan berbaya gelontorkan 100 triliun rupiah ke Bank Himbara. Tujuannya adalah untuk menahan laju kenaikan yield obligasi pemerintah. Ini benar-benar di luar nalar dan berbahaya. Mengapa? Ini benar-benar langkah blunder melawan pasar. Memang benar 100 triliun rupiah itu besar. Tetapi nilai itu menjadi relatif kecil jika dibandingkan dengan anggaran MBG yang mencapai 300 triliun rupiah setahun, bahkan lebih. Dibandingkan anggaran Koperasi Merah Putih, dibandingkan belanja alutista, dibandingkan potensi obligasi baru yang harus diterbitkan pemerintah untuk menambal utang dan menutupin defisit. Ini bukan strategi, tetapi melawan realitas. Yield naik bukan karena kebetulan. Pasar sedang mengirim sinyal bahwa risiko meningkat, defisit membesar, dan kepercayaan mulai melemah. Dalam kondisi seperti ini, secara teori ekonomi yang harus dilakukan adalah memperbaiki fiskal, mengendalikan belanja, dan membangun kepercayaan. Bukan menekan harga dengan dana intervensi 100 triliun rupiah. Mengapa saya sebut Menteri Keuangan berperilaku seperti trader forex yang terancam margin call? Menteri Keuangan tidak berani ambil risiko memotong anggaran bukan prioritas. Presiden kita tiap keluar negeri rajin sekali beli alutista, rajin banget beli kapal nelayan dari Inggris. Pokoknya belanja, 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 dan perilaku ini mirip panic buying trader forex karena mengira harga sudah sangat bagus dan selalu aja bilang fundamental kita bagus, ekonomi kita growth. Padahal jelas bahwa defisit menganga di depan mata. Lembaga keuangan dunia jauh-jauh hari sudah menurunkan peringkat utang kita dan mencium manipulasi di pasar modal. Tapi bukannya berbenah, menteri kita rajin banget bikin narasi fundamental kita bagus kok, ekonomi tumbuh kok. Gitu. Sekarang Menteri Keuangan menambal masalah ini dengan 100 triliun. Ini ibaratnya deposit buru-buru untuk menghindari margin call di forex. Tidak ada mekanisme cut loss, tetapi selalu menghindari kenyataan dari kesalahan di awal. Dan apa dampaknya dari 100 triliun ke Bank Himbara ini? Pertama, dampaknya ekonomi real dikorbankan. 100 triliun bukan nilai yang kecil. Jadi dana 100 triliun itu seharusnya bisa masuk ke kredit usaha, menggerakkan industri, mendorong ekspansi. Tetapi yang terjadi sekarang diparkir sebagai surat utang negara. Artinya dunia usaha kehilangan likuiditas, pertumbuhan melambat, efek domino ke seluruh ekonomi. Ini bukan sekedar efek samping. Ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan yang salah arah. Dampak keduanya, Bank Himbara menjadi penyangga risiko negara. Bank Himbara diposisikan sebagai alat stabilitas yang salah. Dampaknya, Bank Himbara menyerap risiko yang seharusnya ada di pasar. Ketika yield naik, harga obligasi cenderung turun. Potensi kerugian meningkat bagi pemegangnya, yang tentu saja dalam hal ini Bank Himbara. Yang itu terjadi karena dana terkunci, margin semakin tipis, dan risiko membesar. Ini sangat berbahaya bagi perbankan, dan ini bukan penguatan sistem perbankan, ini justru bisa merontokkan sistem perbankan gitu ya. Dampak yang ketiga adalah mengundang serangan spekulatif. Pasar selalu mencari celah ya. Ketika melihat harga ditahan, beberapa spekulan akan merasa ini adalah sebuah tantangan untuk menguji kekuatan intervensi. Ingat ya, institusi negara hampir selalu kalah cepat dibandingkan spekulan. Kita tahu bahwa Bank of England pernah rugi besar karena George Soros pernah men-challenge kesalahannya. Bank of England tentu saja bukan main-main besarnya, tapi
eee, justru kita borok menganga di depan dan sekarang kita cuma bisa berdoa supaya tidak ada orang jahat yang menzalimin kita gitu ya. Ini bukan sinyal aman dan ini sinyal peluang bagi spekulan gitu ya. Spekulan akan menguji batas intervensi, masuk cepat, keluar cepat, memanfaatkan distorsi harga dan jika kepercayaan jatuh, investor besar tidak akan babi bu untuk dan tanpa kompromi akan keluar. Masalah utamanya apa? Yaitu salah membaca mekanisme pasar. Pasar obligasi bukan dikendalikan oleh seperti tombol gitu ya. Tidak bisa distabilkan dengan dana terbatas, ditekan tanpa memperbaiki fundamental itu nggak bisa. Karena pasar selalu kembali ke satu hal, yaitu kepercayaan. Ketika investor melihat masalah di depan, tentu saja mereka akan menyelamatkan asetnya gitu. Jadi sebagai penutup ini bukan analisa biasa ya, tapi ini peringatan bahwa walaupun langkah Pak Purbaya ini seperti stabilisasi, tapi di bawah undergroundnya itu seperti yang terjadi adalah likuiditas tersedot, risiko dipindahkan, pasar mulai menguji dan melawan pasar tanpa memperbaiki fundamental tidak pernah berakhir dengan baik. Sekarang pertanyaannya, apakah ini langkah berani atau justru sinyal bahwa arah kebijakan mulai kehilangan pijakan? Tulis komentar kalian dan jika kita melihat kondisi saat ini, silahkan bantah, silahkan beropini, tetapi saya memang benar-benar pesimis kali ini gitu ya, dengan apa yang dilakukan dan bukan sekedar pesimis tapi juga khawatir. Oke, thank you, see you next time. Semoga apa yang buruk tidak menimpa kita semuanya. Thank you, see you next time.